Baik, selamat datang di mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis yang akan diampu oleh saya sendiri, Ani Wahyu Rahmawati. Sebelum kita mulai pembelajaran dari setiap bab, saya akan share mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dari kampus. Ini kita akan bahas sedikit supaya mahasiswa ataupun dosen memahami apa saja capaian dari mata kuliah ini. Kalau kita lihat capaian pembelajaran di mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis ini terdiri dari ada 10 capaian pembelajaran yang harus diraih oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mengetahui definisi organisasi dan kebutuhan organisasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui strategi manajemen SDM. Kemudian memiliki kemampuan tentang manajemen organisasi perusahaan, bentuk dan jenis organisasi atau struktur perusahaan. Kemudian mengetahui tentang budaya organisasi perusahaan dan MSDM berbasis kompetensi. Kemudian mengetahui pengembangan organisasi perusahaan, perencanaan perekrutan dan seleksi SDM, pengembangan SDM dan penilaian kinerja SDM, mengetahui analisis jabatan dan kompensasi, mengetahui hubungan industri dan manajemen perubahan, dan yang terakhir adalah manajemen konflik dan manajemen SDM secara global. Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, maka pokok bahasan dalam mata kuliah ini juga terdiri dari 10, 12 plus UTS dan UAS. Seperti ini, bisa dibaca. Dan saya menggunakan buku Gareth Jones, Organizational Theory Design and Change. Silahkan kalau ada yang punya buku ini, saya beli di Shopee. Ini cari yang murah, kalau nggak salah sekitar 50 atau 70 ribu gitu. Kemudian ini kira-kira gambaran dari materi yang akan kita pelajari selama satu semester mengenai mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Saya ambil slide langsung dari buku atau slide official yang diluncurkan oleh Gareth Jones sebagai salah satu referensi utama kita. Jadi bab pertama adalah mengenai organization dan organizational effectiveness. Ini slide-nya bahasa Inggris. Saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi ini penting juga untuk kita belajar memahami atau belajar mengenai bahasa lain selain bahasa Indonesia, sehingga kita bisa lebih siap dengan tantangan di masa yang akan datang, bukan di masa yang akan datang, karena ternyata saat ini bahasa Inggris itu wajib, harus dipahami, harus bisa, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat antar negara. Dengan adanya ekonomi digital, maka semua menjadi satu platform, yaitu platform digital, dan orang dari berbagai negara itu bisa masuk, sehingga kita harus siap dengan keterampilan. Salah satu keterampilannya adalah bahasa. Kita akan masuk. Jadi apa sih yang disebut organisasi? Organisasi itu adalah sebuah alat sebetulnya yang digunakan oleh manusia untuk bekerja bersama-sama, saling berkoordinasi, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu atau satu nilai tertentu. Jadi organisasi ini akan menyediakan barang atau jasa, kemudian akan memperkerjakan orang, akan mengkoneksikan antar orang, antar resource, sumber daya, untuk membuat sebuah produk atau menghasilkan jasa tertentu.
Intinya adalah organisasi ini ingin menciptakan sebuah value atau nilai tambah atau nilai. Kalau bahasa sederhananya mungkin organisasi itu ada untuk eh, eh, mencari solusi atau mendapatkan solusi di mana solusi itu tidak bisa dihasilkan kalau bekerja sendiri. Nah, itu intinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih sebetulnya organisasi itu menciptakan nilai dalam sebuah organisasi? Nilai dalam sebuah organisasi itu punya 3 tahap. Ada input, conversion atau proses, dan ada output. Setiap tahap itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana organisasi itu beroperasi. Apa itu lingkungan? Lingkungan ini adalah satu set kondisi di mana terjadi sesuatu, terjadi dinamika di luar dari kewenangan atau kemampuan organisasi, tapi bisa mempengaruhi organisasi itu sendiri untuk menciptakan nilai yang tadi. Gitu. Jadi contohnya apa ya? Misalnya kita punya bisnis nih, UMKM contoh ya, kita punya contohnya misalnya bisnis pakaian misalnya. Biasanya ketika bulan Ramadan pakaian ini rame nih. Karena kita jualan baik online maupun gazebo lah, misalnya kita jualan pakaian di gazebo. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan mau Lebaran ini biasanya terjadi kenaikan permintaan karena mau Lebaran kan. Nah, akan tetapi di Ramadan tahun 2020 ini terjadi perubahan yang signifikan sehingga akhirnya membuat UMKM kita harus benar-benar atau bisnis pakaian kita harus benar-benar ekstra berpikir lagi lah kita sebagai pebisnis. Kenapa? Karena ada yang namanya pandemik COVID-19. Nah, pandemik COVID-19 ini mempengaruhi ternyata gazebo menjadi tidak beroperasi. Kemudian orang ternyata banyak di PHK. Kemudian akhirnya pendapatan orang jadi minim, terjadi penurunan pendapatan sehingga akhirnya intensi orang untuk membeli pakaian baru ketika Lebaran itu menurun karena mereka nggak dapat THR, nggak dapat gaji dan lain sebagainya. Nah, itulah environment. Jadi sesuatu yang di luar organisasi kita nggak bisa kontrol gitu itu. Kita nggak bisa mengendalikan. Tapi hal tersebut mempengaruhi organisasi kita. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar bagaimana sih organisasi menciptakan value atau nilai tadi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai itu sederhananya sebenarnya ada input, ada conversion atau proses, kemudian ada output. Nah, di kesemua itu ada environment yang mempengaruhi. Sekarang kita cek apa saja sih organization input itu. Jadi yang pertama adalah bahan mentah. Kalau kita tadi punya bisnis pakaian, berarti bahan mentahnya apa? Kain, benang. Kalau kita menjahit dari benar-benar awal ya. Kemudian apalagi? Uang dan modal. Nah, ini karena nanti akan mempengaruhi seberapa kuat kita menyediakan alat, bahan mentah, orang dan lain sebagainya. Kemudian human resource tadi orang. Kemudian information and knowledge. Kemudian informasi dan pengetahuan. Kemudian customer service dari organisasi. Nah, organization input ini dia akan masuk ke sebuah proses. Yang kedua adalah organization conversion atau proses di mana semua input yang di sini itu diproses baik itu dalam mesin, computers atau keterampilan manusia atau kemampuan manusianya itu sendiri. Dari proses ini masuk ke output. Output ini berupa barang, jasa, dividen berarti pembagian saham,
salary, gaji, atau nilai atau manfaat bagi para stakeholder. Nah, output ini akan memberikan efek dampak kepada lingkungan dari organisasi itu sendiri, di mana lingkungan ini nanti akan berdampak kembali pada output dari organisasi. Apa saja? Customer, shareholder. Shareholder itu adalah orang-orang yang atau pihak yang berkontribusi terhadap organisasi, supplier, distributor, pemerintahan, dan juga kompetitor. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Selanjutnya adalah kenapa organisasi itu ada. Jadi 5 alasan kenapa sih organisasi itu ada. Yang pertama adalah untuk meningkatkan spesialisasi dari pekerjaan. Jadi adanya divisi dalam organisasi itu memungkinkan adanya spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Spesialisasi ini membuat seorang individu itu menjadi expert di pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah organisasi itu ada untuk penggunaan teknologi skala besar. Jadi skala ekonomi yaitu ketika kita memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar, maka sebenarnya kita sedang menghemat. Jadi cost atau biaya yang dikeluarkan itu akan jauh lebih kecil. Kemudian ekonomis secara scope. Nah, jadi ekonomis secara scope ini adalah ketika organisasi itu mampu mengoptimalkan resource secara efektif, maka sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut juga jauh lebih hemat. Ya, jadi kita bayangkan kalau kita bikin sendiri-sendiri gitu ya, itu akan jauh lebih boros, jauh lebih tinggi biayanya ketimbang kita punya sebuah organisasi dan merangkai semua kegiatan tersebut dalam satu organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kenapa organisasi itu ada untuk memanage, untuk mengatur, memanage lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini adalah terdiri dari politik, sosial, ekonomi, teknologi yang mempengaruhi organisasi. Organisasi secara reguler mengubah produk dan jasa yang dibutuhkan untuk sumber dayanya itu. Organisasi membutuhkan perlu untuk mengatur eksternal environment-nya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk exert power dan control. Organization structure, anggota dari organisasi mereka butuh hierarki, walaupun hierarki itu tidak berarti harus ke atas gitu. Hierarki itu bisa berupa share, tapi organisasi itu bisa membuat seseorang itu memiliki power dan juga memiliki kontrol. Buat apa? Supaya jelas kerjanya agar supaya organisasi itu efektif dan efisien. Kemudian untuk transaction cost. Transaction cost ini adalah biaya transaksi mengikuti negosiasi, monitoring, governing exchange di antara orang-orang yang harus bekerja sama. Bisa dibayangkan ya kalau kita menawarkan sebuah jasa, misalnya jasa apapun lah, tapi kemudian tidak ada organisasi yang menaunginya, itu orang cenderung akan lebih meragukan ketimbang kita punya sekelompok orang dalam suatu organisasi tertentu, bisa dibilang perusahaan, sehingga orang tuh kita tuh bisa convince, kita bisa meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan
sebaik-baiknya. Ini tadi rangkumannya. Kemudian, oke, ini beberapa definisi dari organizational theory, desain, dan perubahan. Apa itu teori organisasi? Teori organisasi itu adalah sebuah studi yang menjelaskan bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana dampaknya dan bagaimana ia terdampak dari lingkungan di mana mereka beroperasi. Jadi kalau teori organisasi itu skalanya makro. Jadi bagaimana organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi itu sendiri. Kalau organizational structure itu adalah sistem formal yang berisi tugas dan otoritas. Hubungan tugas dan otoritas untuk mengontrol orang-orang yang ada di dalam organisasi sehingga mereka itu bisa berfungsi, berkoordinasi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan organisasi. Organizational culture itu adalah satu set nilai, kepercayaan, sikap yang ada di sebuah organisasi atau tertanam di semua anggota organisasi yang membantu untuk mereka berperilaku, mereka bertindak, mereka berekspresi dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan organizational design itu adalah kita berbicara proses. Nah, berbicara proses di mana manajer memilih atau mengatur aspek-aspek yang ada di struktur atau budaya sehingga bisa mengontrol aktivitas yang orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah organizational change. Dia berbicara proses juga, tapi proses apa? Proses bagaimana organisasi itu berpindah atau mengalami perubahan dari keadaan yang sekarang menuju ke keadaan yang diinginkan untuk mencapai efektivitas atau dan effectiveness. Oke, ini nanti bisa dibaca di sini hubungannya antara organizational theory, structure, culture, design, dan change. Karena masing-masing tadi definisinya berbeda tapi saling berhubungan satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah pentingnya desain organisasi dan perubahan organisasi. 4 alasan kenapa desain organisasi dan perubahan organisasi itu penting. 1, dealing with contingencies. Contingencies maksudnya adalah kita tuh sebuah organisasi itu harus adaptable, harus bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi. Contohnya adalah misalnya saya punya bisnis nih, tadinya bisnis saya bergerak di sekolah renang. Namun karena ada environmental change dong, ada perubahan lingkungan, tiba-tiba ada pandemik di mana kita semua harus lockdown, kita semua harus di rumah, otomatis nggak ada tuh yang mau les renang. Nah berarti kan harus organisasi itu harus adaptable ya, harus bisa beradaptasi. Maka mungkin saya merubah yang tadinya sekolah renang, saya menjadi fokus pada misalnya memberikan edukasi mengenai kesehatan dan olahraga untuk ibu dan anak misalnya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah managing diversity. Bagaimana mengelola keragaman. Keragaman ini mungkin bisa dari ras, gender, kemudian kebangsaan, kemudian apapun yang itu bisa memberikan dampak di organisasi kita. Bayangkan kita bekerja di sebuah global company di mana ada berbagai negara, berbagai culture. Kebayang ya, budayanya masing-masing beda. Kemudian kita terus harus menyatukan mereka ke dalam satu
organizational culture, organizational design, yang itu bisa membuat organisasi kita itu efektif dan efisien. Gitu. Selanjutnya adalah untuk memperoleh gaining competitive advantage, memperoleh competitive advantage, kekuatan untuk berkompetisi. Jadi ini dengan desain organisasi dan perubahan organisasi, kita sebenarnya berusaha untuk organisasi itu harus terus-menerus menguatkan kompetensi utamanya dan juga strategi bagaimana memenangkan pasar. Yang selanjutnya adalah promoting efficiency, speed, dan innovation. Bagaimana kita bisa dengan adanya design dan change, kita tuh bisa lebih efisien, lebih cepat, lebih inovatif. Intinya itu. Kenapa? Karena market tuh juga terus berubah. Kebutuhan orang tuh terus berubah. Dan bagaimana customer tuh mau memilih kita kalau kita tidak inovatif, kita nggak cepat, kita nggak efisien dalam mengelola barang dan jasa yang akan diberikan kepada customer. Nah, sebaliknya kalau kita tidak bisa merancang desain organisasi dengan baik, maka akan terjadi decline, penurunan dalam organisasi. Performance kerja lebih rendah, kemudian orang-orang talent atau orang-orang berbakat di organisasi kita itu akan pindah ke organisasi yang lain. Kemudian resource juga, sumber daya juga akan susah untuk diambil. Dan ini akan mengakibatkan pada kegagalan organisasi itu sendiri atau kerugian. Jadi kenapa organisasi effectiveness itu penting? Karena tadi kita ingin supaya kita tuh bisa memaksimalkan nilai yang bisa kita berikan, nilai produk atau jasa yang kita bisa berikan kepada customer. Nah, memaksimalkan nilai itu sama artinya dengan mengefektifkan organisasi. Jadi kalau organisasi kita efektif, kita tuh akan bisa memberikan nilai manfaat yang lebih besar ke customer. Seperti itu. Nah, ini kita akan berbicara approach, nanti bisa dibaca. Measuring effectiveness. Nanti kita akan secara detail kita akan belajar di bab selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah organisasi ini tadi alat. Sekali lagi organisasi itu alat untuk bagaimana orang bersama-sama berkoordinasi dalam satu kesatuan tertentu, satu entitas untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga teori organisasi itu berbicara tentang studi dari bagaimana sebuah organisasi itu berfungsi dan bagaimana dia berdampak atau mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Nah, ini berhubungan dengan organizational effectiveness, di mana harus dimonitor oleh manajer. Oke, itu gambaran mengenai bab pertama. Bab pertama ini masih pembukaan, masih kira-kira ya sekilas lah tentang organisasi teori, kemudian design, change, dan lain sebagainya. Nanti di bab-bab selanjutnya kita akan berbicara lebih detail mengenai apa saja komponen yang ada di organisasi dan bagaimana memanage organisasi sehingga tadi organisasi itu bisa mencapai level efektif dan efisien. Oke, terima kasih. Sekian kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat e-learning. Tapi e-learning ini mungkin saya biasanya hanya akan
baru akan buka ketika mau upload. Jadi kalau mau lebih cepat diskusinya, kita bisa bikin grup WhatsApp untuk semua orang yang ada di semua mahasiswa yang ada di kelas ini, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp. Begitu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.